Iya, ada satu, bukan mengganjal ya. eh, Mungkin hidup kita eh, diarungi antara pikiran dan hati ya. Ya, bukan diarungi sih. Berawal kalau Ocen tadi Mbak bahas, itu adalah hakiki, dasarnya adalah antara hati dan pikiran itu ya. Ada contoh, gue kasih pembuka ya sebagai pemantik aja. Jadi pertempuran antara hati dan pikiran itu, ada seorang karyawan dikasih tahu gini, kamu mau gaji 20 juta katanya. Mau pak katanya. 30 juta, oh mau pak katanya. 50 juta, mau pak katanya. Nah, itu hati yang berbicara. Hati itu kan salah satunya keluarnya adalah emosi kan. Dia rasa. Tidak pakai pertimbangan. Kalau akal, pikiran itu pakai pertimbangan kan. Sementara akal atau pikiran, dia akan mengatakan, Pak, kebutuhan saya cukup hanya di 25 juta. Cukup. Jadi saya 25 juta, cukup gajinya gitu. Nah, gitu gambarannya. Hati kan terus 50 juta, oh, oke, mau katanya. 60 juta, mau. Nggak ada batasannya gitu. Tidak membatasi, karena dia pakai rasa kan. Nah, itu antara hati dan pikiran. Nah, kenapa kalau dari gua ya, sebenarnya hati dan pikiran itu selalu bertempur, atau dia dalam satu waktu tertentu dia berdamai, atau Ocem bahas sekilas tadi, pasti akan ketemu titik temu suatu waktu nanti, dia selaras ya kan gitu. Atau Luffy pertama yang mau menguraikan dulu dari fungsi dari hati dan pikiran. Iya, ini menarik Bang, menurut saya menarik pembahasan ini gitu. Saya juga setuju, kalau menurut saya gitu, hati sama pikiran itu harusnya selaras. Karena memang secara hakikat ya selaras gitu. Nah, kadang yang bikin orang atau kita gitu merasa bahwa hati dan pikiran itu selalu bertentangan, bertempur adalah kadang kita nggak sesuai memfungsikan fungsi pikiran dan fungsi hati gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya hati itu sebagai support sistem tadi untuk pikiran. Contoh yang tadi Abang bilang soal hati itu saat ditawarin gaji sekian, oh iya tanpa pertimbangan gitu. Sedangkan pikiran punya pertimbangan dasar. Karena hati itu memang menjadi dasar input data sebagai untuk diproses sama pikiran. Misalkan tadi ditawarin gaji sekian, 30 juta, oh iya, hati senang. Nah, input masuknya adalah perasaan senang tadi yang diproses sama hati gitu. Jadi perasaan senang tadi ditransfer ke pikiran, menjadi satu bahan untuk pikiran bahwa oh iya, gue seneng nih sama ini. Nah, itu jadi salah satu data untuk diolah sama pikiran bahwa setelah seneng apalagi ada hal lain gak yang harus gue pertimbangkan. Jadi sebetulnya harusnya seperti itu. Jadi atau hati merasa nyaman gitu, lalu dia transfer ke pikiran bahwa oh hal ini buat gue nyaman, tapi sama pikiran diolah lagi, cukup nggak hanya sebatas nyaman, atau ada hal lain yang harus gue pikirin. Jadi sebenarnya mereka saling support untuk dapat satu keputusan yang paling ideal dengan kondisi manusia. Jadi hati sama pikiran itu ya fungsinya memang saling support untuk bantu kita mengambil satu langkah, satu keputusan gitu, satu pertimbangan mendasar. Karena kalau pikiran aja juga nanti jadinya keras kan, jadinya saklek. Jadi kita kurang rasa aja. Semua matematik aja, semua matematis aja, semua dipertimbangin secara saklek aja gitu, secara A B C D runtut. Padahal kan nggak semua hal harus runut kadang gitu. Memang baiknya gitu. Nah, hati itu ya menyimbangkan juga gitu. Harus ada rasa gitu, harus ada dinikmati gitu kan. Buat kopi aja kan nggak sekedar hanya matematika, kopi sekian persen, susu sekian persen, krim sekian persen gitu. Nah, hati main rasa di situ. Sebenarnya itu kan. Saya tuh dulu pernah bilang ke teman saya Bang, bahwa romansa hidup itu tercipta saat hati dan pikiran selaras. Gitu Bang, mungkin itu aja kalau dari buat awal ini untuk awal ini. Jadi tidak ada yang mendominasi ya? Enggak, harusnya enggak ada yang mendominasi. Duh, tadi kalau saklek, kok malah hati yang justru paling saklek, Luffy bilang tadi. Pikiran Bang, justru kalau pikiran aja kita bakal saklek gitu. Nah, sama hati itu dikasih rasa itu. Ya? Dikasih rasa itu gitu. Oh, kayaknya gue terlalu keras di sini. Gitu. Kalau it doesn't make sense itu hati apa pikiran? Pikiran dong. Pikiran kalau itu doesn't make sense. Ya, sebenarnya pada akhirnya si pengambil keputusan adalah pikiran gitu. Hati membantu mengambil keputusan terbaik. Gitu.
Ya timbangnya melalui rasa dia. Iya, Kan melalui rasa. kecewa, senang, sedih, gembira. Iya. Bukan hati ya. Heeh. Kalau pikiran bisa aja tahan. Iya. Lu juara 1 tapi tetangga lu gak ada yang suka, tahan aja deh gitu misalnya kan. Iya, akhirnya hati Kan ngebebasin itu. ditahan ya kan. Heeh. Gak usah digorek-gorek gitu kan. Iya. Itu kalau menurut ya saklek yang bener. Pikiran tuh saklek. Gitu. Masuk. Iya, emang hati pada dasarnya selaras dengan pikiran. Tetapi mereka itu kontra ketika di titik tertentu, ya, di titik tertentu. Misalkan kita ingin hidup ketika ambisi itu punya rumah satu, punya rumah dua gitu. Pikiran mengatakan gimana caranya gitu kan. Di situ mulai ada kontra kalau kata gue sih begitu, mulai kontra. Kontranya pikirannya kadang ingin berbuat hal-hal yang negatif, ya kan. Kemudian hati juga ingin buat hal yang negatif, akhirnya itu yang tadi dibilang ada saling saling support ya. Jadi saling support ketika hati dan pikiran, hati ingin berbuat hal yang negatif, pikiran mendukung gitu kan. Atau sebaliknya, hati ingin berbuat baik, pikiran mendukung. Jadi kalau menurut gue nggak ada istilah hati dan pikiran berperang. Berperang itu ketika disebutkan pada situasi tertentu. Iya, situasi tertentu banyak keadaan lah. Misalkan, aduh, gua kagak punya uang nih, gitu kan. Misalkan ini mah yang ekstrim banget, gua kagak punya uang nih, terus hati jelek, wah, gua kreto gua cipoin orang misalkan. Pikiran juga, nanti gimana ya kalau misalkan gua nih pengen orang nih, teman-teman gitu, dia nyari strategi yang biar biar sempurna lah untuk merencanakan hal itu. Mana yang lebih cenderung untuk menghasilkan perbuatan negatif atau positif? Iya, pasti hati sih awalnya. Hati awalnya, karena hati itu tempat tempat sebuah keinginan tercipta. Iya, keinginan memang dari hati, keinginan itu. Awalnya itu tempat sebuah keinginan tercipta. Ketika keinginan itu di atas rata-rata ambisius, pikiran ikut mendukung. Pikiran tergerakkan. Iya, pikiran membantu untuk mendukung keinginan hal tersebut. Gitu. Setujuin? Ada setujunya. Kalau dari gue coba gue pisahin. Ini kayaknya sebenarnya kita ada rancu ya, antara hati, terus ego, sama nafsu, pikiran. Nafsu dari mana nafsu? Nafsu dari hati. Betul saya itu. Oke. Kalau saya bikin saya gitu. Nafsu itu dari Kita bongkar. Gini, Kita bongkar. contoh, pernah nggak lu ngerasain? Gua nih, tapi barangkali lu pernah ngerasainnya. Waktu gue zaman gue kuliah, gue nggak ada rokok banget kan. Ada warung, gue ke warung mau beli ketengan. Tapi setelah itu, taunya ada satu kotak rokok. Di ini kayaknya orang nggak jadi beli. Gue pengen ambil. Pikiran gue nggak usah. Paling gue beli ketengan, gue punya dapat 1 bungkus gitu. Gue nyolong ibaratnya. Tapi pernah nggak lo ketika lu melakukan itu, terus ada yang bilang, salah gitu. Itu bukan pikiran yang ngomong. Pikiran adalah bagaimana lu mengeksekusi rokok itu supaya diambil. Strateginya gimana, lu diam-diam segala macam. Tapi pernah nggak dengar hati kecil lu? Nggak boleh, jangan. Artinya sebenarnya ada yang rancu antara hawa nafsu, ego, hati. Nah, berangkat dari situ gue coba petain gini. Kita dari lahir itu sebenarnya dikasih 2 perangkat. Perangkat kecerdasan dan perangkat kesadaran, dua-duanya. Kecerdasan secara fisik itu otak. Ya. Kesadarannya adalah pikiran. Ya kan? Pikiran itu akan memprosesnya melalui akal. Tapi itu kan kecerdasan
yang materi, karena otak ada di sini. Tapi ada kecerdasan yang imateri gitu, di hati kita nggak bisa lihat gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris heart ya jantung gitu kan segala macam, atau liver soalnya sebenarnya. Tapi kalau hati adalah kecerdasan yang secara rohani, kecerdasan secara rohani. Itu perangkat yang dipakai sama kita. Nah, letaknya hawa nafsu dan ego itu ada di mana? Ada di jiwa. Karena aku selalu percaya bahwa jiwa itu beda sendiri. Jiwa adalah yang menggunakan dua tools itu, otak dan hati. Bro, jiwa Otak bro. itu yang menghidupkan. Jiwa ini yang kita berjalan. Ada, nanti gue jelasin ya. Yang jiwa ini sebenarnya perangkatnya punya dua. Dikasih otak, dikasih kecerdasan otak, dikasih kecerdasan hati. Dua-duanya punya kesadaran yang beda. Logikanya beda. Logika hati beda. Logika kesadaran otak beda. Itu yang sebenarnya kita saling tumpang tindih. Makanya kayak misalkan kenapa pengen begini ya, hati yang Menginginkan. padahal sebenarnya hawa nafsu. Kenapa sih ada kecetus dari Dodi, perang antara hati dan pikiran? Karena sebenarnya bukan perang antara hati dan pikiran, perang antara ego, hawa nafsu kita sama pikiran. Kalau misalnya kata Al-Ghazali bilang, hati adalah raja, otak adalah panglima perang. Lima perang. Gitu. Artinya esik otaknya adalah otak. Kalau hati lu memimpin, otak akan mengolah, oh harusnya gua melakukan apa. Tapi kebanyakan orang nggak pakai hati, kebanyakan. Karena kita selalu pakai logika. Nah, akal terus. Dan disitulah yang berperan tuh banyak hawa nafsunya. Jadi yang dieksekusi sama otak adalah hawa nafsu, bukan hati. Hati didiamin lama, keras, benar kata Lutfi. Dia akan keras, akan tertutup, akan tidak fleksibel gitu. Karena yang kalau hati itu sifatnya harus, sifatnya imateri gitu. Makanya harus gua bedain dulu sih soal itu. Jadi kita tuh harus bisa misahin antara hawa nafsu, ego, dan hati. Hati itu sama otak sama-sama perangkat. Terus lu melakukan sesuatu, ibaratnya lu pengen melakukan terdorong terketuk untuk melakukan kebaikan, itu kan dari hati. Jembatannya itu jiwa gitu. Jiwa lah yang melakukannya. Iya, jembatan antara hati dan Iya, jiwa ini akan bertanya. Jiwa ini yang berjalan sebenarnya hidup ini kita di jiwa gitu. Terus ada lagi ada dalam kita, karena itulah yang untuk kita hidup di sini gitu loh. Nah, ketika lu punya tertutup untuk keinginan untuk hati lu untuk berbuat baik, pikiran, kecerdasan secara raga akan mengolah itu gimana ya buat caranya gitu. Itu loh kalau gue sih harus gue sih pisahkan itu, karena sekali lagi manusia itu punya dua tools. Kesadaran yang secara imateri artinya hati, kesadaran yang secara raga, fisik, materi itu otak gitu. Kenapa orang ada stres segala macam? Itu sebenarnya bukan peran hati, tapi karena hawa nafsu aja. Otak yang namanya materi, yang namanya ada bentuk, ada wujud, jasadnya segala macam, itu kan hampir sama dengan mesin. Mesin kalau dipakai pikiran terus pasti panas, makanya ada stres loh. Iya. Tapi bagaimana ketika ada orang, apalagi lu yang sekarang aja, ikhlas saja, itu sebenarnya coba untuk melibatkan hati gitu. Iya. Jadi hatilah yang memimpin. Memang pada saatnya harus laras menurut gua. Tapi biar bagaimanapun ketika ini dijadikan sebuah kendaraan, fisik kita sebagai kendaraan, meskipun itu selaras, harus ada yang memimpin seperti halnya sebuah kapal gitu. Iya, betul. Nah, kodenya harus ada gitu. Iya. Makanya yang menjadi raja ya sebenarnya harusnya hati. Eksekutornya adalah akal. Gitu. Baru kita bisa berjalan. Memang harus tahu tempatnya di mana kita hanya perlu akal, di mana kita harus melibatkan hati. Kayak misalnya lo isi soal ujian, lo kan perlu akal. Iya. Hati enggak? Lu nanya, coba berapa jarak Bogor ke Jakarta? Nanya ke hati enggak? Itu udah salah. Iya. Nggak sesuai fungsinya. Jadi lu bilang fungsi. Nah, kita harus tanya ke akal dong berarti yang berperan. Nah, tapi untuk hal-hal di kehidupan sepanjang kita menjalani hidup, sebenarnya hati. Kenapa orang kebanyakan stres segala macam? Karena memang hatinya nggak pernah dipakai, yang dipakai akal terus. Akal kalau misalnya di-push, dia stres gitu. Otak tuh punya keterbatasan gitu. jadi akal itu melahirkan hawa nafsu untuk hati. Iya. Kita tuh ada yang namanya jiwa itu isinya apa sih?
hawa nafsu. Jiwa itu isinya memori, jiwa itu isinya keinginan, harapan, segala macam. Itulah yang membuat kita berjalan di dunia ini gitu. Petanya apa? Pemandunya apa? Hati dan akal gitu. Hati, akal. Tapi yang mana kalau kita termasuk gua sering ngedolin akal, gua nggak bisa nih, dia jahat sama gua harus balas. Akal gua jalan nih, ego gua kesinggung gitu loh. Berarti Banyak awalnya itu lahirnya dari hati juga, akhirnya akal ikut hati enggak. ikut mendukung gitu akalnya. Orang bilang sakit hati segala macam, tapi sebenarnya itu adalah pride dia, kebanggaan dia, ego dia yang terlukai itu. Karena biar bagaimana hati itu lembut. Hati itu lembut. Hati itu lembut. Hati itu adalah tempat bertanya menurut gua. Lu tanya leh, lu dengerlah kata hati. Lu kan gitu kan. Baru ketika lu temuin, oh iya kata hati gua begini, akan mengolah. Jadi gua harus gimana nih? Iya. Gitu loh. Minta maaf nggak usah ya. Tapi kalau misalkan kalau nafsu segala macam melibatin, hati itu lama-lama kering, tertutup, keras. Akhirnya kita nggak pakai. Itu yang kita tuduh bahwa hati kita keras segala macam. Padahal seringnya ego kita yang berperan, keinginan kita dan hawa nafsu kita yang berperan. Otak nggak nyampe ke hati, tapi mengeksekusinya hawa nafsu, mengeksekusi. Iya. Keinginan. Ya itu aja sih kalau gua sih. Kalau saya boleh sedikit respon nih gitu ya. Kalau saya sebenarnya saya lumayan sependapat gitu. Tapi selama ini saya nyebutnya bahwa tadi kan kita udah bedain antara fungsi hati dan fungsi si pikiran itu ya. Nah, selain fungsi, hati dan pikiran ini juga punya penyakitnya. Sesuatu yang berpotensi menyerang dua hal ini. Betul. Si hati ini potensi penyakitnya adalah nafsu tadi. Si pikiran ini fungsi penyakit adalah ego tadi. Hati yang tidak digunakan dengan baik, tidak diolah, diberi makan dengan baik, kemudian dipakai digunakan sesuai fungsi yang baik, maka tadi nafsu itu yang mendominasi jadi penyakit. Prosesnya itu ada di latihan. Ya, betul. Prosesnya itu ada di latihan. Karena hati yang keras itu adalah hati yang nggak pernah terlatih, hati yang sering kita abaikan. Iya. Kita sering ngabain itu. Iya. Jarang melihat kesedihan gitu kan, jarang melihatnya monoton, dia melihatnya kegahan, mewah segala macam, nggak pernah disentuh masalah yang kesedihan gitu kan. Dia akan begitu akan keras. Nah, apakah masalah ego dan hawa nafsu tadi itu adalah reinterpretasi dari hati? Bukan deh. Kalau gue sih bukan. Nggak tahu ya kalau yang lu ya. Kalau gue sih itu ada di jiwa sih. Jiwa itu tempatnya. Atau ya suasana hati yang disampaikan Ocim tadi, suasana hatinya lagi sedih, ya, atau suasana yang dibaluti dengan rasa sedih terus di sekitar dia gitu kan, melihat kesedihan, dia akan malah mendominasi rasa itunya gitu kan. Ketemu orang gampang ini gampang. Tapi kan ada, pernah nggak sih lu sadarin ini sih? Kadang-kadang gue juga enggak sih. Betul, hawa nafsu yang muncul kan. Sebenarnya Nah itu kan ego itu bukan hawa nafsu. Iya begitu. Iya kan? Istilah aja. Ego itu kan hawa nafsu. Iya. Berarti kan kalau ada hawa nafsu itu hawa nafsu ambisi yang baik, ada hawa nafsu atau ambisi yang jelek, ya kan? Sama berarti kan ego pun begitu kan? Ego yang baik dan ego yang jelek. Ini yang sederhananya betul gitu. Nanti didukunglah sama pikiran tadi untuk mengeksekusi gitu Iya, begitu kalau kata gue. Ya karena hati tadi kan memberi pertimbangan sama pikiran tadi ya. Hati yang tidak terlatih dengan baik kan akhirnya pertimbangan yang diberikan ke pikiran ya bukannya perasaan-perasaan baik tadi dari kecil, tapi ya nafsu tadi, ego tadi yang akhirnya dieksekusinya sama pikiran. Itu makanya ya berangkatnya ya, melatih hati itu gimana caranya hati kita baik kayak tadi misalkan Abang bilang saat kita ini akhirnya hati kita bilang udah ikhlasin aja, udah sabar aja, udah terima aja. Itu kan hati telah diolah dengan baik. Hati yang begitu berarti pikiran mengolahnya pasti tindakan kita akan berbeda ketika kita nggak melibatkan hati, yang kita libatkan hawa nafsu pasti tindakannya sangat berbeda. Iya betul. Iya, jadi hati yang udah terlatih seperti itu, pikiran tidak disuruh untuk bekerja dengan maksimal. Udah stop. Kalau lu berpikir terbatas gitu. Kalau lu berpikir capek, udah biar gua aja yang bilang ikhlas aja misalkan begitu kan. Kalau hati kalau pakai bicara bahasa misalnya begitu kan, jadi pikiran nggak diajak kerja, udah ikutin gua aja gitu kan. Karena sekali lagi gua bilang biar bagaimanapun
akal itu punya keterbatasan, otak itu punya keterbatasan dalam berpikir. Iya, Sekali kita nge-push, kita stres, Iya, panas, betul. kalau mesin panas gitu. Makanya kita kadang-kadang ada orang emosi, lu duduk dulu, tenang dulu. Ya bicaralah dari hati ke hati. Lu duduk dulu, tenang dulu. Karena biar pikiran lu juga kosong dulu gitu. Yang menangin apa? Lu tenang dulu gitu. Kalau hati lu tenang, lu bisa berpikir jernih. Tapi kalau lu nggak dengerin hati lu cuma dengerin hawa nafsu lu bakal mukul orang gitu ya. Tindakan akan jauh berbeda. Makanya gua pun sering rancu antara yang mana ya ego sama yang hati. Tapi sejatinya hati itu kita punya hati nurani. Kita melakukan kesalahan pasti di sini bilang enggak ini sebenarnya salah sih gitu ya. Iya kan? Tapi kita ada hawa nafsu yang dieksekusi sama akal untuk mencapai itu. Iya, hatinya yang kalah sama hawa nafsu tadi ya. Hatinya mengeras. Iya. Nah itu yang orang bilang hatinya kacau, hatinya bengkok segala macam. Itu padahal yang sudah diangkat adalah jiwa yang mempunyai hawa nafsu itu. Artinya hawa nafsu yang negatif ya. Iya. Sebab kan hawa nafsu itu kan emang nggak bisa hilang dari sifat manusia ya. Iya, Hawa nafsu, betul. hawa nafsu yang baik atau yang buruk, Iya. ego yang baik atau ego yang buruk. Iya. Jika lu nafsu ingin selalu nyumbang, gitu kan nafsu dipaksa untuk nyumbang terus itu kan hawa nafsu yang baik gitu kan. Tapi lu sebaliknya misalkan hawa nafsu dipaksa untuk ambil duit orang lah, itu kan sama aja kan. Jadi hawa nafsu kan jangan dibilang ya gua bilang hawa nafsu jangan dianggap itu sesuatu yang buruk. Iya. Tergantung kita Iya, maksudnya. mengolahnya, gitu. Tergantung kita menempatkannya. Ingin selalu ke hal yang baik atau ingin selalu ke hal yang buruk. Jadi Iya. jangan sampai menyalahkan hawa nafsu. Ketika bicara hawa nafsu jelek gitu kan kesannya gitu. Nggak Padahal selalu itu. bukan Bentuknya itu. itu. Kita Hawa nafsu sebuah sifat ya, yang ada di dalam hati. Ya, itu. konteksnya yang kita bahas ya memang cenderung hawa nafsu identik dengan hal yang ini. Nah, tapi emang begitulah karena apa? Umumnya manusia kan selalu melakukan hal-hal yang negatif. Akhirnya karena hawa nafsu yang sering berperan ya, akhirnya didominasi kalau hawa nafsu itu buruk gitu. Padahal bukan. Lu kan sudah itu seni hanya kan? Lu kan sudah seni kan? Sama kita semua ke seni. Sudah seni. Yang bekerja hati apa akal? Seni mah Pasti dorongannya dari hati kan? hati, Iya. Tapi untuk bisa menuangkan apa yang dirasakan hati itu, Akal. lu harus Akal. praktek. pikiran, Lu belajar gitar, gitar. lu jari lu dimasuk berlatih supaya ada masa memori di sini. Iya. Itu metodenya akal yang pakai. Tapi yang mengawalinya apa? Kenapa lu ingin berkesenian? Enggak. sebenarnya? Iya, gini loh. Untuk mencapai sesuatu itu ya, baik yang positif negatif tadi, ego itu yang gue bilang pertempuran antara hati dan pikiran itu lebih dominan mana dianya. Kayak misalnya, udahlah jadi dokter aja kata ibu. Nggak bisa bu, aku yang jadi ini gitu. Iya. Itu kata hati apakah Kata ibu, udahlah jadi dokter aja, karena ibu pakai akal. Karena apa? Si ibu mungkin lihat, oh masa depannya cerah nih, habis sekolah ini dia bisa kerja di sini, gini. Iya, iya. Akal kan yang hitung. Iya. Tapi nggak mungkin, nggak Tapi untuk bisa- kemungkinan juga ibu menggunakan hati gitu kan, karena melihat situasi. itu kan dua orang yang berbeda dari kalau kata gue. Iya. Nah, berarti nutrisi kan, pikiran Nah, sehat itu atau dua orang yang hati berbeda yang sehat. itu nggak bisa dibilang hati dan pikiran itu berperang. Dua orang ya dua Ya, orang. itu nggak Itu. terjadi berperang dong. Akibat dia di ada perintah begitu dari orang tuanya, dari ibunya kan, si anak kita dia berperang antara hati dan pikirannya gitu loh. Hatinya merespon itu bang. Misalkan Dia merespon. si ibu tadi nyuruh kamu jadi dokter aja gitu. Lalu hatinya merasakan nyaman nggak sama perintah itu. Saat hatinya merasakan gua nyaman, ya udah berarti nanti akan diolah sama pikiran atau gua tidak nyaman si pikirannya Berarti mengolah. situasional pada saat itu nggak tepat ibunya. Maksudnya? Iya, tunggu maghrib aja deh misalnya gitu kan, atau tunggu besok pagi, tunggu sama-sama tenang. Enggak maksudnya yang jadi Ada pengaruh itunya nggak? Yang jadi permasalahan adalah apa yang membuat si ibu menyuruh anaknya untuk jadi dokter. Pasti dia punya hitungan kan? ya hitungan masa depan cerah gitu. Yang jadi itu dua orang yang berbeda nggak bisa Iya. Nggak bisa dijadiin gitu. Dia nggak bisa numpang di hati orang. Iya, iya betul. kecuali situasi pelik lu sendiri gitu sendiri di hutan misalkan, di hutan lu kelaparan misalkan ini mah, terus Iya.
lu nggak suka daging anu lah misalkan daging ular, tapi terpaksa hati nurani lu nolak, ya kan? Pikiran kan Gua harus hidup. gua harus makan gitu kan, nah harus hidup mau nggak mau deh. Itu yang dikatakan hati dan pikiran berperang tuh itu. Iya, jadi sebetulnya hati ngasih pertimbangan aja, Iya. si pertimbangan kepikiran bahwa apa yang harus gue lakuin ini, gue putusin iya atau gue putusin tidak, gitu. Ya gue mau dari sisi itu ya, masalah ibunya ngebaca nih hati anak lagi nggak tenang nih. Udah gue besok siram lagi deh dalam situasi yang lain. Bisa aja begitu kan? Iya. Tunggu dia tenang gitu Tapi kan. itu dikasih Sampai sudut pandang. kan dia sudut pandang. Si ibu punya ambisi gitu kan. Sampai gimana cara menaklukkan dia gitu. Akhirnya masuk kedokteran gitu kan. Nggak bisa Bu, saya tetap seni. Kalau bisa. Tapi tetap akhirnya ya dua belah pihak akhirnya bertempur antara hati dan pikirannya kan. Hati dan pikirannya si ibu, hati dan pikirannya si anak gitu kan. Enggak. Kalau misalnya akalnya kalau misalnya akalnya ibu nyerang akalnya si anak, tapi anak ini sebenarnya menolak profesi itu, Iya. berarti sebenarnya si ibu ini menyuruh anaknya mengeringkan hatinya. Dulu pakai akal gua aja deh. Memasakkan kendak. Iya dong. Iya betul. Dan akhirnya si anak karena perbuatan ini dia pikiran gini, gua kalau melawan ibu segala macam dengan itu kan sebenarnya hitung-hitungan. Hati itu nggak main hitungan. Jadi hati dan pikiran tuh tidak bisa melibatkan orang lain untuk dinilai gitu. Nggak bisa dong. Kalau udah ada orang lain itu namanya, misalkan Edwin maksa gua suruh ke rumahnya, gua nggak mau lagi ada Iya. maksa, itu berarti hatinya Edwin yang maksa pikiran gua. Ego gua, Nah, ego gua. gitu. Iya, iya benar. Ego gua yang ngasih Berarti itu beda dengan hati dan pikiran seseorang pribadi. Nah itu lain lagi. Itu individu ke individu. Itu tetap akan selaras kalau kata gua, akan selalu selaras. Iya. Hati mendukung pikiran, sebaliknya pikiran juga Iya. suatu waktu bakal mendukung hati. Makanya agak sulit bang kalau dicari mana yang lebih dominan pikiran atau hati, karena memang dua-duanya punya fungsi masing-masing buat ngambil satu bentuk keputusan lah, anggaplah keputusan itu gitu. Keputusan untuk menerima saran si ibu ini atau enggak gitu. Seandainya emang hatinya oh iya gue juga mau pengen jadi dokter ya, berarti udah sebenarnya udah nggak ada pertimbangan. Tapi seandainya hatinya gue kayaknya nggak mau jadi dokter deh gitu, gue mau jadi musisi aja, nah di situ barulah mulai si hati memberi respon tadi ke pikiran, si pikiran mempertimbangkan itu gitu, gimana akhirnya nantinya gimana gitu. Dan mungkin itu yang sering dibilang pertempuran antara hati sama pikiran ya, kan sebetulnya itu bukan pertempuran, tapi si hati ngasih suatu pertimbangan dari sudut pandang rasa ke pikiran untuk dipertimbangkan secara logika gitu sebetulnya. Nanti untuk jadi satu bentuk keputusan, apakah keputusannya iya atau tidak ya nanti gimana hasil pertimbangan itu gitu. Karena ya eksekutornya tadi balik lagi tetap si akal tadi eksekutornya gitu. Penghargaan. Bagaimana kalau si ibu bilang, tahu apa kamu tentang dunia kedokteran atau musik? Ibu lebih tahu duluan. Ya. Ibu tetap masakan kendaknya nggak itu? Atau si ibu karena memang sudah banyak nutrisi yang masuk ke dalam otak, pikiran dan hati dia, sehingga dia berani mengucapkan itu gitu. Kan kalau itu sih kalau gue berbeda konteks ya. Berbeda konteks ya. Karena Iya, tetap kan hasil itu kan dari hati dan pikiran si ibunya. Tapi anak juga punya ambisi sendiri gitu. Masing-masing ambisi akhirnya diadu sama dia gitu kan. Ini masalah situasi. Kalau gue mau coba detail yang tadi itu masalah situasi ya, situasinya gitu, situasi. Atau sih tadi tergantung situasi. Misalnya nanti suatu saat tertentu dia akan berdamai atau dia selaras gitu kan. Nah, si ibu nunggu nih. Belum dingin hati ya. Besok gue siramin lagi kata ibunya kan. Tetap tuh. itu kalau belum bertemu itu ada hitungan kan. Iya. Bener nggak? Iya. Berarti ada nafsunya. Nafsu si ibu, kalau nafsu si ibu untuk menekan anaknya supaya mengikuti keinginan dia, itu pasti karena ada kegelisahan. Kegelisahan itu biasanya muncul dari harapan. Ketika kita punya harapan, kegelisahan itu muncul. Jangan-jangan harapan lo nggak terwujud gitu. Iya. Kegelisahan itu Latar belakang, bener. nafsu. Itu istilahnya si ibu tuh ingin menguasai anaknya, Dan hanya kalaupun ikut ujung-ujungnya ikut apa kata ibu, hatinya diabaikan. Nah, Prinsip dia terintimidasi oleh sesuatu. Iya. prinsip atau pendirian itu dari mana? Ya, diferensiasi dari mana? Dari hati pikiran, dari hati atau pikiran? Dari kedua hal itu bang. Akhirnya si anak nggak bisa bu, itu pendirian saya, prinsip saya katanya. Kayak gini gue. Kata ibu juga begitu. Soal nyolong. Lu kecil, lu nyolong nih. Siapa yang pernah ngajarin lu menyolong itu
adalah hal baik. ada hal buruk enggak, tapi hati lu sadar Iya, bahwa itu buruk. itu buruk. Meskipun tetap dilakuin. Meskipun itu tidak dilakukan, karena apa? Yang lu dahulukan bukan karena hati lu, tapi hawa nafsu lu. Iya. Ketika gua nanya, gua dapat ini nih, gua ambil nih, gua Iya, asik nih gitu. iya betul. Tuh, Itu menjadi manusia yang seutuh yang kita bahas, dipenuhi oleh rasa atau dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang dia tangkap di sekitar gitu. Kan menjadi manusia seutuhnya itu ya, tidak perlu kalau dalam itu kan ajaran ya, nggak perlu lah. Kamu hanya butuh menjadi manusia seutuhnya. Akhirnya tahu mana yang buruk, mana yang baik gitu. Cukup itu aja gitu. kalau tahu mana yang buruk, mana yang baik, secara pikiran itu pasti berdasarkan pengalaman, pengetahuan. Artinya itu bentuknya data, ya kan? Dan lu olah itu jadi nilai lu di pikiran lu. Tapi sebenarnya ada kecerdasan lain, ada kesadaran lain yang sebenarnya tidak perlu data itu, tapi sudah tahu dengan sendirinya. Kalau lu lihat sendirian, prinsip segala macam itu kan karena nilai-nilai yang lu percaya, berdasarkan informasi yang lu lihat, berdasarkan pengetahuan yang lu dapat, berdasarkan pengalaman yang lu alami, dan lu mengolah di akal pikiran lu. Karena orang seringnya pakai akal pikiran, tapi nggak pernah ada tempatnya di situ gitu. Kalau pengendapan itu lebih di mana? Dia melihat sekitar bahwa itu baik, bahwa itu buruk, bahwa kesedihan itu tidak hanya sebatas mengeluarkan sapu tangan, tapi mengeluarkan isi dompet gitu kan. Itu pengendapannya di mana? Meresapi lah. Di hati atau pikiran? Gimana cek? Sebenarnya kan kalau hati itu ya sama pikiran kan diisi dengan ilmu pengetahuan ya. Iya. Jadi ilmu pengetahuan lah yang membuat dia tahu nilai-nilai itu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau hati dan pikiran sama sekali tidak disentuh pengetahuan ya, dia nggak punya tadi apa yang mau bilang? Pengendapan? Iya, pengendap prinsip lah gitu. Prinsip pendirian. Prinsip pendirian nggak ada tuh. Karena apa? Ya nggak diisi dengan tadi. Ilmu pengetahuannya gitu. Karena gitu sebetulnya hati sama pikiran tuh saling membutuhkan. Benar kata Bang Edwin tadi kan, soalnya pikiran itu punya keterbatasan gitu. Saya pernah diskusi sama teman saya gitu bahwa bukti bahwa pikiran itu punya keterbatasan adalah adanya indikator berpikir sebetulnya. Ada 4 indikator berpikir. Jika satu aja dari indikator ini nggak ada, kita nggak akan bisa memikirkan hal itu. Jatuhnya menghayal nanti. 4 itu yang pertama adalah akal itu sendiri. Yang kedua objek yang mau kita pikirkan. Yang ketiga adalah akal, objek, kemudian empiris ya. dan panca indera. Salah satu itu aja nggak ada, kita kelar udah nggak bisa mikirin itu. Nggak sebut berpikir, nanti menghayal jatuhnya. Gitu, kita cuma menerka-nerka gitu. Ini gelas bisa kita pikirkan karena kita punya panca indera buat megang ini, buat ngeliat ini, objeknya ada, pikiran kita ada, dan kita punya empirisnya, kita punya pengetahuan sebelumnya bahwa yang bentuknya kayak gini gelas loh, yang fungsinya untuk ini gelas. Tapi beda halnya sama sesuatu yang kita nggak pernah ketemui sama sekali, kita nggak tahu empiris tentang itu. Biarpun objeknya ada, akal kita ada, sehat gitu, tapi kita nggak punya empiris untuk kita pasti bakal menerka-nerka. Jangan-jangan ini buat apa yang gitu. Iya, sama rasa pedas, nggak pernah makan cabai kan, nggak tahu dia. Nah, termasuk ya itu, termasuk buat empiris, buat meyakini ketuhanan juga gitu. Makanya hati berperan itu. Karena pikiran kita nggak bisa mengira itu, gitu. Jatuhnya menghayal. Gitu. Iya betul. Iya, Itu. Orang bahwa bentuk Allah begini nih gitu. Iya kan, gitu kan. Makanya ya hati berperan di situ kan. Ya, sebenarnya mereka saling membutuhkan. Kalaupun harus ada yang berperang, kalau menurut saya ya, bukan hati sama pikiran, tapi hati sama nafsu tadi. Bukan sama pikiran, karena mereka sebenarnya saling bahu-membahu, saling bantu untuk membentuk individu. Ini untuk individu jadi lebih baik dalam mengambil keputusan, dalam mempertimbangkan, dalam bertindak gitu. Karena proses berpikir tadi akan menghasilkan pengetahuan dan menjadi sebuah adab. Kemudian proses pengetahuan yang diolah sama hati akan menghasilkan akhlak. Jadi sebetulnya dua hal ini akan membentuk satu individu yang baik jika diberi asupan yang baik. Musuhnya ya nafsu tadi. Nafsu akan semakin besar jika pengolahan hati dan pikiran tadi kurang baik. Akhirnya tadi nafsu yang mengambil alih itu, menggerakkan pikiran, mengeksekusi, melakukan hal jahat misalnya kayak tadi mencuri atau segala macam, meskipun hati kita sadar bahwa itu salah, tapi hati kita kalah dominasi karena selama ini hati kita justru kita
tertekan, kita tekan terus. Akhirnya nggak, iya diabaikan. Hidup Diabaikan, tadi iya. kalah sama nafsu. Akhirnya nafsu terus yang semakin besar. Akhirnya membentuk, akhirnya tadi yang harusnya akhlak itu terbentuk, adab itu terbentuk, kalah sama nafsu. Ya udahlah gue nyuri aja. Ya udahlah gue ini aja. Gitu. Dan akhirnya. Jadi kenapa? Dulu apa? Jadi gini, kalau bicara masalah pengalaman, dari kecil kita sebenarnya belajar tentang model kehidupan. Contoh, lu lagi main-main waktu kecil, itu sepatu, terus benda tajam. Itu adalah model dicerna oleh akal. Oh, ternyata kalau ketusuk benda tajam itu sakit. Gitu. Oke. Ketika lu berantai dewasa, lu mau menyakiti orang, lu tahu karena lu punya pengalaman. Kalau tusuk nih sakit, gitu. Tapi hati punya pengalaman itu, enggak, ini nggak boleh. Lu nggak boleh nyakitin orang. Iya, tapi dia udah tahu nggak boleh. Itu dia udah tahu nggak boleh. Gitu. Jadi model hidup itu kan berdasarkan pengalaman. Jadi selanjutnya lu mengalami sesuatu, lu merasakan sakitnya, lu itu adalah datang gitu. Iya. Itu adalah bentuk kesadaran otak. Tapi ketika lu mau melakukan menyakiti orang, ada hati kecil yang karena nggak perlu pengalaman itu, karena hati kecil akan langsung dicek sama otak. Iya, karena orang sakit pasti, nggak boleh gitu. Iya betul. Jadi yang bisa meredam ego atau hawa nafsu itu hati atau pikiran? Kalau gue percaya, gue setuju hati dan otak harus laras. Jadi bagaimana untuk sebuah kapal harus ada badan, badannya adalah hati. Akal eksekutor, Iya. gitu. Iya. Jadi kalau misalnya hati lu nggak berfungsi, ya berfungsi adalah hawa nafsu, adalah ego. Jadi yang bekerja sama adalah pikiran dan ego. Hati lu akan dilibatkan. Teruntuk hati lu mengeras. Padahal sepanjang kita hidup kita perlu memiliki pikiran. Ya pasti begitu. Segala macam supaya bisa saling sinergi gitu loh. Iya, mestinya saling sinergi. Panglima bilang, lawan apa sih raja? Kan gua yang berperang di ujung lautan sana katanya. Iya kan? Gitu ya? Iya kan? Iya. Jadi sementara raja punya kewenangan penuh gitu kan atas wilayah dan kekuasaan gitu kan. Tapi panglima pikiran tadi, ya tahu apa raja-raja kan duduk di singgasana. Gitu kan. Gue yang berperang bertempur di ujung lautan, ujung perbatasan gitu kan. Nah, maksud gue itu pertempuran antara hati dan pikiran itu. Akhirnya bener juga sih kalau hati dikerdilkan itu bener juga. Iya. Tahu apa sih hati gitu kan? Iya. Nggak bisa Hatinya bahwa kerdil. iya bahwa di ujung jalan tuh nanti ada jurang gitu. Tapi hati kan bisa aja kita meter, bisa aja kita rasa nyampe juga ke ujung gitu. Iya, kalau lu kan dari tadi memang selalu mencoba itu dari berdasarkan dua individu ya. Iya. Karena menurut lu perang hati dan pikiran itu karena ada faktor luar dan pasti manusia, keadaan. Ya, tapi kan kalau gue bilang kayaknya agak kurang tepat deh kalau lu pakai misalnya panglima jenderal yang di lapangan yang bertempur, raja mah nggak tahu apa-apa. Kayaknya konteksnya bukan itu sih. Enggak kan gambaran yang lu sampaikan tadi, Iya. bahwa pikiran itu adalah panglima. Iya, karena untuk diri sendiri. Pikiran itu pengawasannya, eksekutornya gitu. Tapi yang memerintah dia aja gitu. Tapi kalau misalnya lu analogikan ke kondisi seperti itu, beda lagi loh. Misalnya, kayaknya sih, iya nggak sih? Gue ngomong begini, gue nggak maksud memaksakan apa yang gue pikirin ya. Enggak, justru Jadi ini yang gue percaya begitu gitu. Enggak, justru gue juga punya Walaupun yang lain. sama, tetap hati yang punya peran. yang lebih punya peran, Iya. lebih punya peran. Iya. Walaupun Terlepas dari dominasi atau enggak gitu ya. Yang bilang tadi pikiran ke panglima, dia mau kemana atau bertempur, tetap yang nyuruh tuh hatinya, yang mengkomando tuh hatinya. Gitu. Nggak bisa lepas itu ini. Justru bakal malah berdampak kurang baik jika tadi pikiran tadi punya malah punya perasaan kayak tadi gitu. Maksudnya punya pemikiran bahwa udahlah nggak usah ikutin kata hati, nggak usah ikutin kata raja tadi misalnya kalau analogi abang ya akhirnya kan tadi hatinya jarang digunakan. Kalau dominasi lagi sama ini, akhirnya si panglima ini akan mendengarkan raja yang lain yang itu nafsu yang ngambil alih. Oh, raja bayangan. Iya, yang ngambil alih yang mengkudeta diri kita. Sehingga hati digeser tuh, gitu kan. Iya. Nafsu, hawa nafsu itu yang paling berperan itu, yang membentuk segala sesuatu yang masuk ke
pikiran, yang menggerakkan. Ya kalau dibilang hati atau apa sih gitu. Sementara gue yang sudah merekam semua hati dia. Itu ya termasuk mengkerdilkan hati tadi itu, dan akhirnya ya dikerdilkan lah, dikucilkan sama dia, sama pikiran tadi gitu. Banyak orang yang lebih mengutamakan rasionalitas, logika, atau hal yang ini Ya, apa melibatkan itu lagi. iya. Itu bedanya mungkin ya, bedanya timur sama barat begitu. Barat rasional. Oh iya. Iya. Kalau timur ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian Iya, itu. iya. Kalau kita mau kaitkan lebih lanjut begitu. Hal berbeda. Makanya keberpenerimaan kita terhadap sang pencipta itu kan, iman itu kan hati kan. Kalau tadi misalnya ditimbang sama akal pikiran yang nggak berwujud, mana itunya gitu misalnya, kan orang nggak akan terima gitu. Sampai ya Nabi kita sendiri yang Nabi Musa pengen melihat sang penciptanya kan. Nah itulah hati dan pikiran. Kalau tadi kaitannya sama orang lain gitu, sama individu lain, itu sebenarnya udah selesai harusnya urusan pertikaian hati sama pikiran, udah jadi hasil disampaikan ke individu lain gitu, atau dari individu lain masuk ke kita diolah. Iya, sudah berupa keputusan, atau ya tadi berupa bahan pertimbangan yang akan diolah sama hati sama pikiran. Tetap aja nanti pertimbangan adalah hati sama pikiran tadi. Ya bagaimana suatu saat nanti ada terjadi penolakan? Maksudnya gitu. Penolakan dari mana? Sudah ada keputusan misalnya, Bu nggak bisa Bu, aku mau di musik gitu kan. Ya itu berarti nanti pertikaian antara si ibu dan anak. Iya, pertikaian antara si ibu dan anak. Bicara lagi dalam diri. Iya, dalam diri itu akan ada pertikaian antara ini orang tua dan anak ini. Berarti hati dan pikiran, dua hati dan berpikiran ya, dua hati dan berpikiran itu beda. Mungkin nggak ada jaminan dua hati dalam dua pikiran, dua-duanya hatinya bergerak. Kalau hatinya dua-duanya bergerak pasti nggak akan gitu. Iya, Karena hati itu selalu menang. iya harusnya gitu. Betul. Hati itu selalu tahu apa yang orang lain rasakan. Lu pernah nggak punya teman? Lu ketemu, kok perasaan lu ngeliat teman, kayaknya dia lagi sedih apa gimana? Iya. Itu kan hati. Hati benar. Nggak perlu argumen lagi. Iya. Lu hanya ingin memperbaiki akal lu adalah cari informasi lu tuh sebenarnya lagi kenapa, gitu kan? Benar. Itu doang. Si ibu tadi. Nah, ya, si ibu tadi kalau memang dia misalkan memberi saran tadi gitu, balik lagi jadi dokter. Terus dia memang, dan dia menggunakan hatinya dengan baik. Nah tadi dia ngeliat respon anaknya, wah anak gua kok malah jadi merasa tertekan, dia merasa stres. Udahlah, terserah kamu aja kalau kayak gitu. Emang baiknya buat kamu. Karena dia akhirnya menggunakan hati dia, karena dia nggak bisa tuh ngeliat anaknya tertekan, stres karena mikirin si ini ibunya tadi gitu. Itu sebetulnya. Memaksakan keinginan ibu. Iya. Gitu. Tapi karena tadi ibunya malah kekeh maksain egonya kan, ya akhirnya ya gitu jadinya. Tapi berlaku nggak itu sebaliknya juga? Oh, karena ibu adalah orang tuaku gitu kan? Bisa jadi. Akhirnya hati si anaknya justru yang lebih dewasa dibanding hati ibunya, menurut saya. Karena anaknya yang lebih akhirnya menggunakan hatinya untuk itu. Ya itu pun pasti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pikiran si anaknya tadi gitu. Oh iya deh, nggak apa-apa dokter juga gitu. Misalkan, toh memang ibu pun jangan-jangan minta ini ke saya karena memang udah mempertimbangkan itu lebih baik buat saya gitu. Ini gitu. Bisa jadi si anaknya pertimbangan itu. Jadi sih akan jadi masalah kalau dua-duanya sama-sama keras pakai ego tadi. Karena dulunya kayak gitu, kayak ego terus akal dan karena apapun produk akal pasti akan terbantah. Iya. Tapi kalau dengan hati lu nggak perlu apa-apa, lu cukup yakin sama lu sendiri. Nah itu masalah yakin dan percaya. Gitu. Lu sholat, lu bukan lagi punya masalah, lu berdoa gitu. Pikiran lu kan saja gitu. Tapi kalau ada perasaan kuat, gue tenang ya. Oh iya, ini gue hadapin. Itu nggak terbantah. Tapi kalau lu berdoa akan selalu terbantah. Iya. Karena sifat akal akan selalu menolak dulu. Sifat akal pasti gitu. Nolak dulu, dia ambil jarak dulu. Dibaca dulu. Lu nggak perlu hati, pas aja lah. Oh gue tahu lu siapa gitu ya. Oh gue tahu lu seperti ini. Oh ya udah nih. Kayak gitu sih. Jadi ya itu. Kayak makanan ya. Makanan kita hari ini makan apa itu? Ikan asin doang. Pikiran lu kan? Masa gue makan? Oh gitu kan? Tapi kalau udah hati yang bicara, langsung aja. Oke gitu ya. Iya. Ya, akhirnya hati yang terdidik dengan baik akan tadi menghasilkan akhlak tadi, akhirnya kan terbentuklah rasa syukur, terbentuklah rasa penerimaan. Itu kayak kita, makanya kita sebenarnya menggibahi kita sendiri. Ya kita tuh gimana caranya supaya melatih hati supaya lebih tajam gitu. Semakin hati yang lebih tajam semakin dia bisa memimpin dan Iya, jadi sudah benar dong manajemen kolbu itu by AA itu kan. Tapi kalau ditambahin oleh
Canun ya manajemen kalbu baik akal katanya. Yang tadi itu membatasi ya, gitu kan. Pertimbangan sinergis harusnya, bukan membatasi ya. Gitu. Oke, closing statement. Kira-kira apa dari Ocem penutupnya, closing statementnya? Nah, itu masuk pilihan aja. Nggak apa-apa, closing statement pribadi aja. Kita kan nggak harus mencapai kesepakatan. Nggak semua kesepakatan dan tidak harus diturutin sama semua orang. Nggak usah. Iya, yang jelas hati dan pikiran itu menurut gue selaras, gitu, selaras. Jadi apapun ya hati yang dikedepankan. Hati yang Jadi itu insya Allah akan terbaik. Gitu. Kalau menurut saya kayak tadi gitu, yang sebenarnya saat hati dan pikiran udah benar-benar sesuai fungsi dan selaras, maka romansa tadi akan tercipta di dalam diri sendiri. Akan lebih sederhana, jadi akan lebih mudah bersyukur, lebih damai. Ya tadi romantisme dalam diri sendiri itu tercipta. Gimana? Jadi kan kita bisa membentuk romantisme dengan yang lainnya kalau romantisme diri itu tercipta. Gitu. Jadi makanya penting tadi menyelaraskan hati dan pikiran. Win, Ya kalau gue sih tetap sepakat, tetap percaya bahwa bagaimanapun antara hati dan akal, hati yang harus memimpin, hati yang terlatih, hati yang harus memimpin, karena itu adalah dua kesadaran yang berbeda dan kita punya, kalau kata Lutfi tadi ada fungsinya, ya kita harus tahu dari bagaimana kita menggunakan akal, bagaimana kita juga harus menyertai hati, tapi biar bagaimana sepanjang kita lahir sampai ke sana hati yang harus memimpin. oke, jadi tidak ada yang namanya pertemuan antara hati dan pikiran itu ya. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Kita sendiri yang menciptakan itu ya. Iya. Atau di dan kondisi kondisi yang akhirnya sisi lain muncul ya. Ego sama hawa nafsu ya. Pengaruh eksternal tadi. Oh, gitu. Cukup saling bahas. Ya udah. Kira-kira? Yang PR kita ya gimana caranya supaya mati hati gitu. Itu jadi PR gue banget. Iya bener ya. Orang yang suka bilang ketenangan jiwa, ketenangan hati gitu kan, yang didapat gitu kan ya. Sama ketenangan pikiran sih juga itu ya. Padahal ya. Ketenangan pikiran. Itu diawali oleh ketenangan hati atau ketenangan pikiran ya? Hati. Hati. Dikirim ke otak dan ke pikiran gitu.